Kemudian masalah yang berkaitan dengan dhon begini, boleh saja karena dhon itu juga termasuk menjadi patokan daripada hukum syariat dan agama kita, yaitu dhon itu adalah tajwizul amrayni ahaduhuma azhar, memperbolehkan kemungkinan dua perkara tapi yang satu lebih unggul. Itu boleh pakai dhon. Memang dhon itu juga bisa dijadikan patokan untuk dalam rangka memutuskan sebuah hukumnya. Kemudian makanya ada oleh Imam Tajuddin As-Subuki mengatakan bahwasanya al-mu'tabar fil ibadah dhonnul mukallaf. Yang dijadikan patokan untuk ibadah itu adalah dhonnya orang mukallaf, dhonnya kita. Wal mu'tabar fil mu'amalah haqiqatul amr. Yang diambil patokan masalah mu'amalah adalah hakikatnya perkara. Dalam masalah ibadah dhon, artinya dhon bisa digunakan seperti ini. Walaupun dhon itu mukhalifun li haqiqatil amr, yaitu adalah membedai, tidak sama dengan hakikatnya. Asal dhon nggak apa-apa kalau dalam ibadah. Contoh, kita menghadap kiblat, kita menghadap kiblat, ya. Ketika kita menghadap kiblat tidak harus diukur dengan Google bahwa wajah kita harus seumpama lurus dengan Ka'bah, tidak. Cukup dhon. Kemana sih kalau Indonesia ke barat? Ya udah ke barat. Dhonnya ke sana. Walaupun seumpama kita itu mungkin saja wajah kita ke sana, Ka'bahnya ada sebelah sini. Dalam hakikat perkara itu nggak jadi masalah. Karena yang dituntut di dalam ibadah itu dhon, bukan hakikat perkara. Nah, jadi tidak perlu dihitung-hitung. Tapi kalau seumpama sudah ada ukuran dari MUI bahwa ini seperti ini, ya akhirnya wajib juga. Ini bukan dhon lagi, udah hakikat, harus yakin. Sekarang dhon. Jadi yang dipakai itu adalah dhon. Dhon ini di dalam rangka supaya kita bisa bersikap di dalam memutuskan sebuah problem yang ada pada diri kita. Bahwa kita pakai dhon nggak apa-apa. Pakai dhon. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawalli wajhaka syatral masjidil haram, bukan syatral Ka'bah, tapi syatral masjidil haram. Di dalam masjidil haram ada Ka'bah. Cukup menghadap masjidil haram itu sudah cukup. Artinya itu kita sholat menghadap kiblat pakai dhon. Bukan syatral Ka'bah harus dengan Ka'bah, bukan. Nah, masjidil haram saja. Lah, maka tadi itu kita boleh pakai dhon. Tetapi penggunaan dhon ini nggak boleh sembarangan. Penggunaan dhon ini nggak boleh sembarangan. Ya. Dhon ini di dalam hukum Islam, ini kan termasuk kajian ijtihad, pembahasannya dalam fikih dan usul fikih. Itu dhon itu tidak boleh sembarangan. Sebab dhon itu harus bil amarah wal alamah. Harus dengan ciri-ciri dan tanda-tanda. Untuk mendapatkan dhon, karena dhon itu kan ahaduhuma azhar. Jadi minimal 51%. 51% asumsi masuk berarti dhon. Selain 51%, 49% disebutnya waham. Kalau sama-sama 50% disebutnya syak, ragu-ragu. Jadi untuk mendapatkan dhon yang 51% ini tidak bisa langsung. Jadi kalau seumpama kita bingung, ya, kita bingung, seumpama kita itu dalam satu daerah di mana kiblatnya kita nggak tahu, kita pakai dhon. Lah ketika kita pakai dhon tidak bisa langsung dhon saya langsung sana, langsung Allah bersana, enggak boleh. Tapi harus ijtihad dengan alamah, dengan amarah, dengan ciri-ciri, dengan tanda-tanda. Kita melihat bintang, kita melihat posisi gunung, kita melihat matahari, kita melihat tadi kita datangnya dari mana. Pokoknya amarah, ciri-ciri untuk mendapatkan dhon bahwa kiblat ini kemana. Lah ketika sudah dibaca ciri-cirinya, kita tentukan dhon saya kiblat ke sana. Lah berarti kalau ke sana itu dhon, lah kalau ke sini lawannya dhon, namanya waham. Dhon ada husnul dhon, waham tidak ada husnul waham. Ketika kita sudah mendapatkan dhon, maka waham tidak boleh dipakai, batil kalau dipakai. Lahwun wa la'ib. Kalau Anda tetap memakai yang waham, berarti Anda bermain-main dalam masalah agama. Nah itu. Maka dari itu harus dibaca dulu. Contohnya lagi, contoh masalah yang berkaitan kita sholat. Sholat kita ini saya dapat 1 rakaat apa 2 rakaat.
Satu belum, zonnya kemana? Zonnya kedua rakaatnya, dapat 2 rakaat terusin. Tapi kalau syak ragu-ragu, syariat menentukan, ambil yang yakin. Apa? Satu rakaat itu yakin. Untuk apa mengambil yang yakin? Untuk mendapatkan zon. Zon kita 4 rakaat. Walaupun hakikatnya mungkin kita sholat asar itu 5 rakaat, nggak jadi masalah. Karena yang dipakai dalam ibadah itu zonnul mukallaf. Kira-kira bisa tangkap ya? Nah itu zon. Termasuk contoh seperti ini. Untuk mendapatkan zon ini, apakah 1-2 rakaat harus ijtihad, amaroh kita. Diingat-ingat dulu. Ini kita tadi macam, ini kita gimana? Diingat-ingat dulu, dibaca dulu. Oh, ketika kita sudah syak ragu-ragu, tidak ada amaroh yang muncul, baru kita mengambil yang yakin. 1, untuk mendapatkan zon 4 rakaat. Walaupun hakikatnya bisa 5 rakaat, nggak usah jadi masalah. Ini kan? Nah, contoh lagi. Seumpama masalah yang berkaitan dengan contohnya masalah yang berkaitan dengan tayamum. Orang tayamum itu ibadah atau toharo darurah, bersuci yang secara darurat. Ketika kita faktul ma'i, tidak ada air, maka kita boleh tayamum. Sekarang apakah kita bisa langsung tayamum li faktil ma'i karena ketiadaan air? Begitu nggak ada air kita langsung tayamum aja di awal waktu? Nggak boleh. Kita harus mencari zon dulu. Bagaimana mencari zon? Lah ini zonnya bagaimana? Zonnu wujudil ma'i atau zonnu adamil ma'i. Zon adanya air atau zon tidak adanya air. Bagaimana mencarinya? Ya bila amaroh wal alamah, harus dicari ciri-ciri dan tanda-tanda. Ketika banyak pohon dan ini kampung ini adalah biasanya ada air, tapi kali ini nggak ada air. Tapi biasanya ada air. Jadi kemungkinan mungkin bisa juga kalau dicari ada air. Maka wajib tolabul ma'i, wajib mencari air. Tidak boleh langsung tayamum. Kenapa? Karena kita zonnya adalah ada air. Ini yang dipakai zon. Kecuali kalau seumpama kita itu dalam satu daerah, zonnya adalah adamil ma'i, tidak adanya air. Karena kita semua ada di Timur Tengah atau di daerah yang gersang, ada batu-batuan, tidak ada air. Mencari pun udah dianggap percuma karena memang di sini biasanya tidak ada air, ya kan? Maka zonnya adamil ma'i, nah zon dipakai, tidak ada airnya. Maka dari itu boleh langsung tayamum di awal waktu. Ini pakai zon. Jadi zon itu harus bil amarah wal alamat, ya Pak. Jadi nggak boleh sembarangan. Lah kemudian sekarang masalah yang berkaitan dengan habaib, nasabnya habaib, bagaimana bisa nggak husnudzon? Dilihat dulu amarohnya, alamatnya. Amaroh nasabnya habaib ini, ba'alwi ini, amaratul ittisal atau aratul inqita'. Ciri-cirinya terputus, apa ciri-cirinya nyambung atau ciri-ciri terputus? Kalau ciri-cirinya nyambung, berarti minimal 51% berdasarkan kajian data dan sejarah nyambung 51%, maka kita boleh husnudzon. Artinya yang 49% kita bisa abaikan. Itu namanya husnudzon. Walaupun tidak hakikatul amr, belum tentu hakikatul amr. Itu kalau amarohnya ittisal, nyambung. Sekarang kalau amaratul inqita', amarohnya itu ciri-cirinya terputus. Berdasarkan kajian data, kajian sejarah, manuskrip yang lain, ternyata amarohnya ciri-cirinya inqita', terputus. Berarti zonnya zon terputus. 51 ke atas terputus. Kalau seumpama amarohnya itu pada inqita' sehingga zonnya 51% itu terputus, berarti 49% sisanya itu namanya bukan zon, waham namanya. Dan waham, ingat, tidak ada husnul waham. Kalau panjenengan ngambil yang waham untuk patokan hukum dan sandaran, kalian laghun wala'ib, kalian bermain-main dalam masalah agama. Itu batil. Jadi bagaimana seumpama ini masalah ba'alwi ini nasabnya bisa husnudzon apa tidak? Tidak bisa langsung. Kita kaji amarohnya. Dan ini ulama dan kiai-kiai lagi, pakar-pakar lagi pada mengkaji. Secara ilmiah. Secara ilmiah, termasuk Ki Imaduddin ini. Ya. Walau seumpama Imaduddin itu dalam masalah ini, maaf, beliau tahu ya. Untuk masalah Ki Imaduddin itu kan bukan mujtahid, Gus. Maksudnya? Bukan mujtahid, artinya tidak bisa mengeluarkan fatwa gitu loh, Gus. Oh gitu. Enggak, begini. Mujtahid dalam masalah apa?
Kalau mujtahid mutlak bukan. Tapi ada kata para ulama mengatakan, man alima adillata syai'in kana minal mujtahidina fihi wa in jahula ghairahu. Barang siapa yang mengetahui detil-detil daripada dalil-dalil sesuatu, berarti dia adalah mujtahid terhadap sesuatu itu, walaupun pada yang lainnya tidak mengerti. Jadi menurut pandangan saya, semacam Kiai Imaduddin dan Kiai Ihya, orang-orang yang muta'ahid, memfokuskan dirinya membahas, mengkaji tentang masalah ta'awi, ya dia minal mujtahidina fihi. Minal mujtahidina fihi, termasuk mujtahid dalam masalah ba'alwi. Jadi iya, Anda jangan mengatakan mujtahid. Mujtahid itu banyak. Ada mujtahid mutlak, ada mujtahid yang muntasib, ada mujtahid fatwa, ada mujtahid madhab, ada yang mujtahid dalam beberapa masalah. Jadi Anda tidak mengatakan ini mujtahid, ini bukan seperti itu. Kalau Anda nggak mengerti, jangan bicara. Itu kajiannya di ilmu fikih dan usul fikih, dan itu ulama Nahdlatul Ulama semua paham semua masalah itu. Makanya nggak sembarangan agama itu. Lah itu jadi amarohnya kembali ya, masalah itu amarohnya itu di apa inqita apa ittisalah ini para ulama termasuk Kiai Imaduddin, Kiai Ihya dan yang lainnya, menurut saya itu termasuk ulama-ulama dan ulama Muhammadiyah harus bersatu membahas itu di dalam rangka mencari amarah ini, amaratul ittisalah apa inqita, tanpa kita condong ke sana condong ke sini, akhirnya dapatnya nggak jujur. Harus jujur. Kalau A B nyambung enggak. Sehingga masyarakat ini dapat petunjuk dari pemerintahnya, dari ulamanya, dari kiainya, petunjuk yang benar, yang mustaqim, lurus, siratal mustaqim menuju agama Allah, sehingga mereka bisa bersikap. Itu masalah nasab. Kalau masalah akhlakul karimah, ya kita harus baik kepada siapapun, jangan memandang nasab. Ya kan? Ini kan masalahnya kan polemik itu. Tuh seperti itu.